Hadis selanjutnya adalah hadis Bukhari Muslim dan ini penting sekali, dua syarat mutlak. Digaris bawahi kalau yang punya pena. Sabda Nabi SAW, man sama Ramadhana imanan, ini imanan garis bawahi, wahtisaba, ini juga digaris bawahi. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena keimanan, jadi bukan puasa karena semua teman-teman kita puasa, karena lingkungan kita puasa, karena pasangan kita puasa, karena enggak enak sama orang, enggak. Orang seluruh dunia tidak puasa pun kita tetap puasa sendiri. Keimanan antara kita dengan Sang Pencipta Allah. Yang kedua, dan semata mengharap pahalanya, ihtisab, mengejar pahala-pahala itu. Niscaya diampuni dosanya yang telah lalu, dibersihkan semua. Kata penulis, tentu saja pahala yang besar ini tidak diberikan kepada orang yang menahan diri dari makan dan minum saja, namun diperuntukkan bagi orang yang benar-benar mengaplikasikan nilai-nilai puasa. Kalau dia cuma tahan lapar, tahan haus, tapi dosa setiap hari dikerjakan, maka juga puasanya tidak diterima. Contoh misalnya orang tetap puasa tapi tetap dusta. Hadis Nabi SAW riwayat Bukhari berbunyi, man lam yadha' qawla az-zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatan fi an yadha' ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak menahan diri dari ucapan dusta dan perbuatan dusta, maka sedikit pun Allah tidak sudi menerima puasanya meskipun ia menahan diri dari makan dan minum. Juga dalam riwayat Rasulullah SAW bersabda, riwayat yang lain, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, as-sawmu junnah, fa idza kana yawma sawmi ahadikum fala yarfuth wala yafsuq wala yajhal. Tolong tiga kalimat ini digaris bawahi ya. Fala yarfuth, kata-kata yarfuth, wala yafsuq, ini juga digaris bawahi, wala yajhal. Tiga ini nanti saya terjemahkan. Fa in sabahu ahadun falyaqul inni imru'un sha'im. Ibadah puasa laksana perisai. Di dalam riwayat yang dikatakan seperti perisai seseorang di antara kalian menangkis serangan musuh. Maksudnya perisai dari api neraka. Kalau ada orang yang mau jadikan puasanya sebagai perisai dari api neraka, dia nggak masuk neraka karena puasa, maka jika dia puasa, janganlah dia berbuat yang senonoh, yang tidak senonoh. Ya. Sini terjemahnya masih global kalau tidak senonoh, tapi makna rafath ya, adalah mengucapkan kalimat syahwat kepada selain pasangan halal. Sayang, cinta, rindu, apalah kekasih, ini semua hanya boleh pada istri atau suami. Suami istri pun boleh mengucapkan, tapi hubungan biologisnya nggak boleh. Tapi ini kalau umum nggak boleh. Siapa yang mau selamat dari api neraka dengan puasanya, jangan rafath, jangan fusuk. Di sini diterjemahkan berbuat jahat, tapi sebenarnya terjemahannya bukan berbuat jahat. Fusuk itu adalah menyentuh secara fisik, kayak pegang, cium, peluk, ya, yang bukan dengan pasangan halal. Kemudian yajhal. Di sini ditulis berbuat jahil, sebenarnya maknanya adalah buat sia-sia. Ya, seperti banyak orang yang saya pernah kasih contoh, Ramadan habis waktunya semua di mall. Mall baru buka jam 10 pagi dia nomor 1 antri. Ya. Kemudian muter-muter sampai buka puasa. Ya. Enggak juga belanja, enggak juga buat apa-apa. Kenapa? Tunggu buka puasa. Kenapa ini sia-sia? Ya. Ada orang yang puasanya diisi hanya dengan tidur. Puasa cuma 1 jam. Dari pagi sampai menjelang jam 5 sore baru bangun, baru mandi siap buka puasa. Ada orang juga yang habisin waktu main gaple, buang waktu, omong kosong, semua tidak ada manfaatnya buat dia. Kenapa enggak majelis ilmu? Kenapa enggak apalah baca Quran? Atau mungkin kembangkan usaha, sesuatu mencari nafkah yang halal, boleh, yang baik-baik semuanya. Lalu kata Nabi SAW, jika ada yang memaki dirinya, ya, atau misalnya mengajaknya bertengkar, maka dia harus berkata, saya sedang berpuasa. Apa maknanya? Tentu teman-teman sekalian, dalam Islam termasuk kehormatan diri kita, kita enggak berkelahi sama orang. Jadi kalau mau tunjukkan kekuatan nanti di kancah peperangan, jihad ada. Tapi sama istri, sama suami, sama anak, sama teman, bukan tempatnya berkelahi ini. Gitu. Kalau ada orang yang ajak bertengkar, maka tinggalkan saja, biarin dia bertengkar sama tembok. Ya. Nggak perlu kita layani, udah nggak pernah ada gunanya gitu. Buang-buang energi untuk apa gitu. Dan Ramadan bulan pelatihan untuk itu, membiasakan diri untuk tidak bertengkar. Makanya kata Nabi SAW, kalau dia dicaci, dia bertengkar, maaf, saya lagi ikuti program puasa, nggak boleh, puasa melarang saya untuk itu. Dilatih sebulan agar terbiasa mengontrol emosi setelah Ramadan. Karena penyebab penyakit keras ini, penyakit yang masalah stroke, darah tinggi segala macam karena emosional. Ya. Maka dikontrol dengan puasa Ramadan. Ya. Itu maksudnya di sini. Kata beliau penulis, wahai hamba Allah,
Jika anda telah berpuasa, maka puasakanlah juga pendengaran, penglihatan, lisan, dan seluruh anggota badan anda. Jangan samakan antara hari berpuasa anda dengan hari-hari lainnya. Ada juga orang dari pagi sampai malam nonton terus film, gonta-ganti dari film ini ke film itu. Kenapa ini? Gitu. Dari dosa ke dosa, kan sia-sia. Melihat auratnya orang, mendengarkan cerita bohong, dengerin musik, apalah segala macam. Jadi dosa lagi. Pelatihan Ramadan untuk memperbaiki kita lebih dekat kepada Sang Pencipta Allah, gitu kan? Berada di zona yang aman dari semua pintu yang syaitan bisa masuk, karena syaitan lagi dibelenggu.